Pantas saja aku mendengar suara gadis sedang menawarkan persyaratan pesugihan itu. Namun begitu aku masuk, Mas Samiri sudah tertidur. Dia itu tidak tidur, tapi sedang bersenggama dengan si siluman ular itu. Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan aku Sinta, masih di channel Yuda Media HD. Nah, di dongeng horor kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Kak Restu Wiraatmaja yang berjudul Api Pesugihan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dongeng horor yang lainnya. Langsung aja ya. Api Pesugihan bagian 2. Isu mengenai Samiri yang mendadak kaya akhirnya terdengar oleh salah seorang warga yang mengetahui letak kejanggalan itu. Sebut saja Pak Anom. Dia tampak antusias untuk membongkar lebih dalam mengapa Samiri bisa kaya secara mendadak. Pak Anom menghadiri acara selamatan itu. Awalnya dia mengira bahwa di sana dia akan disuguhkan dengan makanan yang lezat. Namun ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata isi dari suguhan itu adalah makanan yang berupa seperti sesajen mirip pesugihan. Secara kacamata normal, makanan itu adalah berupa makanan selamatan seperti nasi tumpeng, ayam bakar, serta makanan lainnya. Namun ketika Pak Anom yang melihatnya, makanan itu berisi sesuguhan mirip makanan pesugihan. Pak Anom duduk di antara warga sambil memandangi gerak-gerik Pak Samiri yang sedang membagikan makanan itu. Pak Anom ndak ikut makan? Tanya warga di sebelahnya. Ndak Pak, saya hanya ikut duduk saja. Setelah acara selamatan itu selesai, para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Tak ada sesuatu yang janggal di rumah Pak Samiri saat itu. Hanya saja Pak Anom sedikit terpaku pada istri Pak Samiri, yaitu Bu Rasia, yang menampakkan wajah sedih. Didekatinya Bu Rasia yang sedang berada di depan rumah. Ada apa Bu? Ndak apa-apa Pak, aku sedang tidak enak badan saja, mungkin aku kelelahan. Bagaimana bisa, padahal hanya membagi-bagikan makanan saja. Aku rasa ada sesuatu yang janggal dalam diri suamiku mengenai kekayaan mendadak ini. Dia tak mau menjelaskan secara rinci mengenai pekerjaannya. Kemana dia pergi hendak bekerja? Dia tak memberikan jawaban, Pak. Pak Anom heran mengapa istri Pak Samiri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Apalagi yang janggal di diri suamimu? Dia berbeda. Tubuhnya tampak lebih segar dari biasanya. Lalu ada seorang nenek-nenek tua datang kemari sambil membawakan tas berisi uang. Apakah kamu mengenal nenek itu? Sama sekali tidak, Pak. Dia tampak asing, hanya mengenakan tapi dan kebaya zaman dulu. Rambutnya berwarna putih beruban. Dia hanya tersenyum kepadaku. Lalu, bagaimana rasanya mendapati hal itu dalam dirimu sendiri? Rasanya baru pertama kali suamiku ini bertingkah aneh. Dia tampak berambisi menjadi kaya raya dan tak peduli apapun pekerjaannya. Coba nanti malam kau cek kamarnya. Mengapa, Pak? Tanya Bu Rasia. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamimu padamu, entah berupa rahasia khusus
atau rahasia di balik kekayaan ini. Namun, jangan kau bocorkan rahasia ini dulu. Aku juga sedang meneliti lebih dalam mengenai kekayaan mendadak ini. Baik, Pak. Malam harinya, Bu Rasia mendatangi kamar suaminya yang memang dikhususkan untuk beristirahat suaminya. Bu Rasia berhenti di depan pintu kamar suaminya dan mendapati suaminya sedang berbicara pada seorang wanita yang entah dari mana datangnya. Pembicaraan tersebut kira-kira begini. Apa kamu siap untuk mengambil seluruh wadal yang telah kau sepakati itu? Sudah, esok hari aku yakin ada warga yang meninggal dan itu adalah tumbal yang kuberikan di minggu ini. Baiklah, itu sudah cukup. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi. Apa itu? Kau harus bersenggama denganku agar kekayaan itu kekal. Jelas wanita itu. Mendengar hal itu, hati Bu Rasia terkikis. Ternyata suaminya melakukan pesugihan. Bersenggama? Sampean kudu ngerti, numbalake wong niku ora cukup, ucap wanita itu. Samiri masih memikirkan nasib istrinya yang kalau saja mengetahui ini, dia tak habis pikir. Ternyata pesugihan itu memiliki banyak persyaratan yang di luar nalar dan merusak pikirannya. Siap, kapan aku akan mulai bersenggama denganmu? Wanita itu mendekati Samiri dan membisikinya. Siap, jawab Samiri. Bu Rasia yang tak sabar mendengar hal itu langsung mendobrak pintunya. Namun ternyata dia mendapati suaminya sedang tertidur pulas. Bu Rasia kebingungan. Bukankah suaminya sedang berbicara kepada seorang wanita? Lalu mengapa tiba-tiba suaminya tertidur pulas? Pak, bangun, ibu mau bicara. Opo bu, awakku pegel kabeh. Pak, tadi kamu ngobrol sama siapa? Apa sih bu? Dari tadi aku tidur. Tuh lihat, mataku merah kan? Ucap Samiri sambil mengarahkan matanya. Terus tadi, sudahlah bu, tidur saja. Bu Rasia masih tak percaya suaminya benar-benar berubah total. Dia juga masih kurang yakin apakah benar-benar bahwa suaminya akan melayangkan pesugihan dan menumbalkan warga. Dia masih menatap wajah suaminya. Apakah karena kemiskinan dia bisa melakukan hal ini untuk menjadi kaya raya dan mendapatkan apa yang menjadi ambisinya? Iya pak, aku mau istirahat. Selamat malam, ucap Bu Rasia sebagai penutup dari malam yang kelam itu. Hari esoknya Bu Rasia langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak Anom. Dia sengaja melaporkannya secara sembunyi-sembunyi agar menjadi rahasia umum antara dirinya serta keluarganya. Kau pernah mendengar tentang pesugihan ular? Jika telah menyepakati pesugihan itu, si pelaku harus bersenggama dengan si siluman ular itu. Kadang dia bisa berubah wujud menjadi manusia, seperti nenek-nenek tua, juga menjadi wanita cantik dan rupawan. Pantas saja aku mendengar suara gadis sedang menawarkan persyaratan pesugihan itu. Namun begitu aku masuk, Mas Samiri sudah tertidur. Dia itu tidak tidur, tapi sedang bersenggama dengan si siluman ular itu. Bu Rasia terkejut mendengar hal ini. Pantas saja suaminya tampak lelah dan berkeringat seperti telah menyelesaikan hubungan intim. Lalu apa yang akan saya lakukan, Pak?
Korbannya warga sini kan? Pasti dia sedang mengincar salah seorang warga. Bagaimana kau tahu? Ini hanya perkiraanku saja. Setelah mendapati paparan informasimu itu, aku berpikir bahwa selamatan yang diadakan kemarin merupakan jebakan semata. Maksudnya, makanan itu memang sudah diperuntukkan sebagai tumbal bagi siapa saja yang memakannya. Berarti seluruh warga sini. Kita harus secepatnya mencegah itu. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Beritahu warga bahwa sehabis maghrib untuk menaburkan garam di depan dan belakang rumahnya. Itu cara terbaik agar si siluman ular itu tidak masuk ke dalam rumah dan melilit korbannya. Siap, Pak. Selepas itu Bu Rasia kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya dia mendapati tetangga sebelahnya sangat ramai akan orang-orang. Setelah diteliti, ternyata tetangga di sebelahnya telah meninggal dunia dengan luka lebam kebiruan di sekujur tubuhnya. Menurut keluarganya, sebelum meninggal, tepat di waktu dini hari, terdengar desisan ular dan bau wewangian melati di rumahnya. Bu Rasia percaya ini adalah ulah dari si siluman ular itu. Namun dia hanya berdiam diri di keramaian sambil menutup hidungnya dengan jilbabnya. Seakan menjadi sebuah dilema dalam diri Bu Rasia. Dia pun kembali ke rumahnya dengan pandangan tertunduk. Dia tak mau suaminya terlibat jauh dalam pesugihan haram itu. Di dalam rumah, Bu Rasia mendapati suaminya sedang menghitung uang sambil menyeruput kopi dengan santai. Bu, tolong besok belanjakan makanan dan buah-buahan untuk warga sini. Uang dari mana itu, Pak? Hasil kerja kerasku, Bu, teriak Samiri. Bu Rasia memandangi uang itu dengan tatapan tajam. Kamu kenapa, Bu? Apa pekerjaanmu? Mengapa kau terobsesi sekali dengan pekerjaanku? Kau tak pernah menjawab ketika aku menanyakan pekerjaanmu. Jelas, Bu Rasia. Samiri menggebrak meja hingga membuat Bu Rasia kaget akan gebrakan keras itu. Kau istri tak tahu diuntung. Seharusnya kau bersyukur kalau suamimu punya banyak uang. Uang itu bukan segalanya. Walau segalanya adalah uang, jangan sampai kita diperbudak uang. Sejak kapan kau berani berkata seperti itu? Siapa yang mengajarimu melawan kepada suamimu, ha? Tanya Pak Samiri dengan nada yang kencang. Kau tak tahu, tetangga kita baru saja berduka. Anggota keluarganya meninggal dengan luka lebam kebiruan. Itu sangat aneh sekali, Pak. Lalu kenapa? Yang meninggal dia kok. Waktu kita susah, apa mereka membantu kita? Apa mereka memberi makan kepada kita? Tidak sama sekali. Mereka hanya menghujat, mencaci, memaki, dan menjatuhkan keluarga kita. Teriak Pak Samiri. Hidup itu tidak boleh bergantungan. Kita serahkan nasib dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetangga hanyalah perantara. Jangan jadikan omongan itu sebagai hal perusak hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Terserahmu saja, Bu. Aku capek menghadapimu. Mendengar paparan dari istrinya, Samiri meyakini bahwa tumbal pertamanya sudah berjalan. Dia memasuki kamarnya untuk membuka kasur yang dijadikan sebagai tempat munculnya uang pesugihan itu. Benar-benar ajaib, pesugihan ini memang nyata, ucapnya dengan wajah sumringah. Tapi bagaimana dia tahu bahwa uang ini adalah uang haram? Apakah ada orang yang memberikan bocoran rahasia mengenai ini? Tanya Samiri dalam hati.
Lain hal dengan itu, Bu Rasia makin penasaran dengan tingkah suaminya yang benar-benar sudah gelap hatinya. Dia bahkan tak peduli akan kematian tetangganya yang aneh itu. Malam harinya, Pak Samiri tidak keluar rumah sama sekali. Dirinya benar-benar merasa ada kejanggalan dengan tingkah istrinya. Bu Rasia sedari tadi berada di dapur untuk membuatkan kopi untuk suaminya. Dia lupa bahwa hari ini harus memberitahu kepada warga untuk menaburkan garam di depan serta belakang rumah masing-masing. Namun begitu dia selesai membuatkan kopi, telinganya menangkap suara desisan ular dari arah belakang rumahnya. Suaranya tampak jelas dan membuat hatinya menjadi takut akan bahaya yang mengintai di keluarganya. Dia pun mengambil sapu untuk berjaga-jaga manakala ular itu muncul tepat di hadapan pintunya. Ketika Bu Rasia membuka pintu belakang, alangkah terkejutnya dia mendapati ular dengan ukuran yang tak biasa sedang mengangkat kepalanya. "Astagfirullah!" teriak Bu Rasia sambil memukuli ular itu. Dengan sergap, ular itu menghindar serangan dari Bu Rasia dan berhasil kabur ke semak-semak belakang rumahnya. "Jangan-jangan malam ini siluman ular itu ingin mengajak bersenggama dengan suamiku lagi," ucap Bu Rasia. Bu Rasia tipe orang yang memiliki prasangka kuat. Baginya perasaan adalah segalanya. Kemunculan ular aneh itu membuat Bu Rasia semakin yakin bahwa kematian tetangganya adalah akibat dari tumbal yang suaminya lakukan. Sejak saat itu, Bu Rasia selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh suaminya, entah ketika berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. Baginya, sesuatu yang tak tampak oleh kasat mata merupakan sebuah ancaman menakutkan yang suatu saat bisa menyerang keluarganya sendiri. Hal ini berlangsung hingga berhari-hari. Artinya, setiap harinya di desa itu memakan satu korban dengan kematian yang begitu mencurigakan. Sekujur tubuhnya berwarna biru lebam, seperti bekas lilitan ular yang melilit dengan waktu yang agak lama. Lalu anehnya, malam sebelum kematian si korban, anggota keluarga lainnya mendengar desisan ular di sekitar rumah. Lain hal dengan keluarga Samiri dan Bu Rasia. Perekonomiannya semakin hari semakin membaik. Hal ini membuat para warga menjadi curiga. Mereka mengira bahwa Samiri menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri. Bu Rasia memiliki dua anak yang masih kecil. Yang satu bernama Dodo dan yang satunya lagi bernama Didi. Jarak antara mereka hanya terpaut beberapa jam. Keduanya kembar dan sangat penurut terhadap ibunya. Si Dodo memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia selalu bersembunyi di bawah tempat tidur jika ada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan Didi, dia pun sama. Hanya saja Didi lebih suka bersembunyi di kamar ayahnya, yaitu Pak Samiri. Suatu hari ketika Bu Rasia sedang menemui Pak Anom untuk membahas sesuatu mengenai kemunculan ular aneh itu, Didi sedang bersembunyi di lemari ayahnya. Sedangkan Dodo, dia bersembunyi di bawah ranjang kamar tidur ayahnya. Padahal hari itu juga Pak Samiri sedang melakukan tirakat dengan bersenggama bersama si ular siluman itu. Didi dan Dodo tahu bahwasanya ada seseorang yang mendatangi rumahnya dengan wajah penuh sisik dan lidah yang selalu mendesiskan suara. Hanya saja mereka tak berani mengungkapkannya. Barulah saat ayahnya sedang melakukan senggama, Didi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayahnya sedang menciumi, bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu, ekornya secara perlahan melilit tubuh ayahnya.
Didi menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Entah apa yang dilihatnya. Tampaknya ayahnya agak kurang waras karena sedang memeluk dan menciumi ular di atas ranjang. Setelah Pak Samiri telah usai bersenggama dengan ular itu, tiba-tiba ular itu menghilang entah kemana. Saat yang bersamaan ketika Pak Samiri sedang memakai baju, Didi keluar dari lemarinya. "Ayah lagi ngapain?" tanya Didi. Pak Samiri yang melihat kemunculan anaknya secara tiba-tiba langsung kaget saat dirinya sedang menggunakan baju. Karena mendengar suara Didi, Dodo pun keluar dari bawah ranjang tempat tidur. Hal ini membuat Samiri khawatir kalau saja kedua anaknya memberitahu kepada istrinya, Bu Rasia. "Ayah kenapa ciumin ular?" tanya Didi dengan polosnya. "Oh, itu bukan kok," ucap Samiri. "Tadi Didi lihat kok." Dengan cepat Samiri langsung membungkam mulut Didi dan Dodo. "Jangan bilang mamah ya," ucap Samiri. Didi dan Dodo hampir tak bisa bernafas. Kedua tangan Samiri benar-benar menekan mulut Didi dan Dodo dengan sangat kuat. Didi dan Dodo pun menangis hingga suaranya terdengar oleh istrinya yang baru saja tiba di rumah. Bu Rasia segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua anaknya sedang menangis dengan posisi mulutnya sedang dibungkam oleh kedua tangan Samiri. "Apa yang kau lakukan, Pak?" tanya Bu Rasia. "Ndak Bu, ndak apa-apa," jelas Pak Samiri. "Mengapa kamu membungkam anak-anakmu sendiri? Apa salah mereka?" tanya Bu Rasia. Pak Samiri pun melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Didi dan Dodo berlari ke arah ibunya. "Bu, Didi takut," tangis Didi. "Gak apa-apa nak, udah ada ibu," jelas Bu Rasia. Samiri pun mati langkah. Dia keluar dari kamar dan menuju arah depan rumah. "Pak, mau kemana?" tanya Bu Rasia. Samiri tidak menjawab sedikit pun pertanyaan dari istrinya. Yang pasti, ketika Samiri keluar dari rumah, Didi menjelaskan penyebab mulutnya dibungkam oleh Samiri. Bu Rasia yang mengetahui itu langsung memberitahu kepada Pak Anom, orang kepercayaan warganya akan kejadian ini. Tak lupa pula dia membawa Didi serta Dodo. Setelah menemui Pak Anom, Bu Rasia menjelaskan kejadian yang tak terduga yang menimpa dirinya. Bu Rasia menjelaskan bahwa suaminya kepergok bersenggama dengan seekor ular besar yang dipercaya adalah siluman ular sebagai bentuk pesugihannya. Akhirnya Pak Anom pun menuju ke suatu tempat di mana tempat itu dipercaya sebagai awal dari pertemuan Samiri dengan siluman ular itu. Dengan bantuan warga, Pak Anom dan Bu Rasia mencari Samiri. Entah bagaimana ceritanya, Pak Anom berhenti di suatu tempat yang dipercaya sebagai pintu dari gubuk tua itu. Pak Anom mengarahkan kepada Bu Rasia dan para warga untuk mundur menjauh darinya. Usut demi usut, ternyata Pak Samiri dibawa menuju ke kerajaan siluman ular karena rasa malunya terhadap istri serta para warga. Pak Anom pun memberitahu kebenaran yang ada, bahwa suaminya tak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia nyata karena telah menjadi bagian dari kerajaan siluman ular tersebut. Bersamaan dengan itu, rumah Bu Rasia terbakar hebat dan menghanguskan seluruh harta hasil pesugihan yang ada di rumahnya. Bu Rasia hanya pasrah serta bersyukur karena dirinya serta kedua anaknya masih bisa selamat dari petaka pesugihan yang dilakukan oleh suaminya. Ya, selesai deh ceritanya. Gimana? Seru kan? Terima kasih untuk Kak Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan kami untuk membacakan ceritanya.
Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan dongeng horornya yang lain. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.